kita kan beli apa adanya kan, masak juga apa adanya, kayak ikan, udang, kayak tahu, tempe itu. Tapi sekarang rata-ratanya kayak gitu, tahu, tempe, pasti ikan asin ya kan, nggak kayak dulu tuh. Iya biasanya kalau kayak beli ayam ya udah beli ya gitu, kalau sekarang lebih dipikirin Oh iya, lagi ya Mbak ya. ke depannya. Siti Hajrah, buruh perempuan garmen berusia 47 tahun tengah berjuang memenuhi kebutuhan sepiring nasi dengan uang sisa tabungan setelah ter-PHK pada 28 Februari 2025. Ia di-PHK bersama 200 buruh lainnya dari sebuah perusahaan garmen di KBN Cakung, Jakarta Utara. Ini merupakan PHK kedua dirinya dalam kurun waktu kurang dari setahun. Sebelumnya, ia juga diberhentikan pada September 2024, lalu dipekerjakan kembali 2 bulan setelahnya. Hajrah semula penopang utama ekonomi keluarga. Ia menanggung kebutuhan hidup adiknya yang memiliki usaha kecil-kecilan. Selain itu, Hajrah turut membantu biaya pendidikan keponakannya yang duduk di bangku sekolah dasar. Namun, PHK mengubah itu semua. Ia sudah tak bisa menjadi garda terdepan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan untuk mencari pekerjaan baru, sudah lebih dulu terhambat oleh diskriminasi usia. Waktu di PHK dari PT itu, sebulan itu kan libur tuh. Saya ngelamar ke PT lain nggak bisa, karena udah umur 47. Bisanya di situ 45 ke bawah. Walaupun bisa, maksudnya bisa kerja gitu ya, tapi umurnya nggak bisa. Tak hanya Siti Hajrah, Hamidah, buruh perempuan berusia 47 tahun juga mengalami nasib serupa. Ia dipecat sepihak oleh perusahaan tempatnya menggantungkan hidup sejak 2011. Alasannya order turun. Ini bukan kali pertama. Pada 2017 dan 2019, perempuan yang bekerja di bagian jahit ini dipaksa mengundurkan diri. Terakhir, 28 Februari lalu, ia kembali dipaksa mengundurkan diri bermodal format surat yang sudah disediakan manajemen. Kali ini Hamidah tegas menolak meski diintimidasi. Personalia tetap nekan saya buat saya mundurin diri, saya tetap tidak mau. Pas saya ditekan pertanyaan-pertanyaan itu, saya izin ke WC pun saya diikutin, terus dijaga, nggak boleh lepas. Sampai saya bilang kepada personalianya, nggak usah dijaga, masalahnya saya bukan penjahat. Tapi dia takut, dia juga jalanin tugas dari atasannya. Namun faktanya perlawanan itu tak cukup membendung pemecatan. Sejak saat itu kehidupan ekonomi keluarga Hamidah porak-poranda. Semula dengan penghasilan tetap, ia menjamin perekonomian keluarganya. Kini, ia bahkan tak terbayang harus bagaimana bulan depan. Sementara suaminya bekerja di sektor informal sebagai pengemudi online. Penghasilannya tak menentu. Ya, uang tabungan buat bayar cicilan lah. Kalau buat sehari-hari ya kan suami saya kebetulan dia ojek online ya. Jadi dia yang cari gitu. Itu tabungan buat bayar cicilan kita, buat bayar kontrakan, buat bayar yang lain yang harus kita bayar gitu kan. Saat ini Hamidah dan suaminya masih harus membayar cicilan mobil sebesar 3,3 juta rupiah per bulan, kendaraan yang akan digunakan suaminya untuk jasa pengemudi online. Namun, pasca PHK cicilan tersebut terancam gagal bayar. Sementara itu kontrakan seharga Rp950.000 tetap harus dibayar. Demi mencukupi biaya hidup, Hamidah berencana mencari pekerjaan di pabrik garmen lagi. Selain itu, ia juga akan tetap menempuh perjuangan advokasi bersama sesama buruh yang mengalami nasib serupa melalui bantuan dana dari Serikat Pekerja. Gelombang PHK menghantam industri garmen di Indonesia. Ini bukan sekedar angka yang hilang. Harapan ribuan buruh perempuan turut lenyap begitu saja dalam waktu sekejap mata.
Tren PHK semakin memburuk dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, sebanyak 25.114 orang terkena PHK. Angka itu melonjak jadi 64.855 di 2023, naik lagi menjadi 77.965 pada 2024. Dan per Februari 2025 saja sudah mencapai 18.610 kasus. Itu pun sekedar angka yang tercatat resmi. Sejak awal tahun ini, perusahaan tekstil dan garmen besar di Indonesia, Sritex, mulai mem-PHK 11.000 pekerjanya. Industri yang mayoritas diisi oleh buruh perempuan menjadi salah satu sektor paling terdampak. Shinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, menyebut PHK massal di sektor padat karya dan manufaktur dipicu oleh pelemahan rupiah, kenaikan harga bahan baku dan turunnya permintaan ekspor. Belum lagi ancaman kenaikan tarif dari Amerika Serikat. Negara itu merupakan tujuan ekspor utama industri garmen, tekstil, dan alas kaki dari Indonesia. Lemahnya daya beli masyarakat juga memperburuk situasi. Akibatnya, lebih dari 60% pekerja kini beralih ke sektor informal. Progresif telah menghubungi APindo untuk meminta keterangan lebih lanjut. Namun, hingga liputan ini dibuat, belum ada jawaban resmi yang diberikan. Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, menyampaikan kepada Progresif bahwa saat ini Indonesia menghadapi momentum penting untuk melindungi industri tekstil dan garmen, terutama di tengah dampak perang dagang internasional. Rani Septia, peneliti dari Selios, menjelaskan bahwa saat pendapatan hilang, konsumsi rumah tangga jadi hal pertama yang dikorbankan. Ketika tabungan terkuras, buruh perempuan bisa terjebak utang, kehilangan akses pendidikan dan kesehatan, bahkan menghadapi risiko kekerasan dalam rumah tangga. Terutama jika mereka sebelumnya jadi tulang punggung ekonomi keluarga. Perempuan itu memiliki peran penting dalam keuangan rumah tangga gitu. Karena perempuan itu mereka cenderung bisa mengalokasikan pendapatan rumah tangga itu untuk hal-hal yang menyangkut kebutuhan dasar rumah tangga. Di situ juga untuk pendidikan anak-anak, untuk kesehatan juga. Kemudian mereka lebih cenderung berhati-hati dalam resiko pengambilan resiko keuangan gitu. Rani Septia menilai perlindungan bagi buruh perempuan korban PHK masih minim. Banyak yang sulit kembali bekerja karena keterampilan terbatas dan usia yang tak lagi muda. Ia menekankan pentingnya pemerintah memahami akar persoalan dengan segera memulihkan daya beli masyarakat. Sebab menurut data BPS, konsumsi rumah tangga jadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di 2024, yakni 2,60%. Pelemahan daya beli akibat PHK dapat memukul ekonomi secara keseluruhan dan pada ujungnya membuat PHK semakin meluas. Pun kalau sudah terjadi PHK, pemerintah harus memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Mereka dikenakan PHK, tapi tidak dapat pesangon gitu kan. Nah, itu ketika sudah terjadi PHK gitu ya. Setelah itu misalnya haknya sudah terpenuhi, pesangon sudah dapat gitu. Ya pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya gitu. Para pekerja, khususnya pekerja perempuan, buruh perempuan itu kembali ke pasar kerja. Atau setidaknya memiliki kemampuan untuk menciptakan, ya untuk mendapatkan pekerjaan lagi gitu. Badai PHK yang masih terjadi menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan buruh. Mereka berharap pemerintah tak hanya hadir saat krisis terjadi, tapi juga mengambil langkah nyata untuk melindungi hak dan masa depan mereka. Rani Septia menekankan pentingnya peran negara agar mendengarkan suara buruh sebagai pihak yang paling terdampak. Harapannya juga gelombang PHK ini bisa berhenti nggak ya? Mungkin direm lah gitu kan. Kalau berhenti mungkin sulit dihentikan. Tapi direm pun jika terjadi PHK, bagaimana pemerintah dapat memastikan pemenuhan kebutuhan, pemenuhan hak dari buruh. Kemudian juga setelah terjadi PHK, bagaimana pemerintah bisa membantu mereka untuk kembali bekerja. Gitu. Jadi peran pemerintah sangat penting. Gitu. PR-nya banyak banget nih gitu. Siti Hajrah yang merasakan langsung dampak PHK berharap pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan nyata, bukan hanya membiarkan mereka dilepas begitu saja setelah masa kerja selesai.
Ya harapnya ya bisa membantu gitu loh, nggak ada apa itu loh, habis kontrak pengeluaran PHK-an gitu kan ya. Udah seharusnya jadi karyawan tetap. Hamidah pun menyoroti kebijakan PHK yang merugikan banyak buruh perempuan. Menurutnya pemerintah seharusnya mendukung agar PHK tidak terjadi begitu saja, terutama terhadap pekerja yang telah memberikan kontribusi besar. Kalau bisa ya dari pemerintah itu jangan mendukung lah kalau pekerja kayak buruh itu bentar-bentar di PHK, bentar-bentar di PHK, ya gimana nasib bangsa gitu kan. Sedangkan sekarang buruh perempuan tuh banyak yang lari ke luar negeri karena di sana lebih menghargai apa kerja, bukannya apa-apa. Teman saya sendiri kerja di luar itu di sana nggak pakai umur. Pokoknya kalau kita niat kita kerja udah nggak diganggu-ganggu begitu.